Bab 1471. Jalur kultivasi khusus. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Para anggota Paviliun Langit Jahat lainnya juga penasaran dengan tingkat kultivasi Yuaner kecil. Selama bertahun-tahun di tanah tak dikenal, dia telah berkembang paling pesat. Di mata yang lain, ke-10 murid Paviliun Langit Jahat semuanya sangat berbakat. Namun, bakat Yuaner kecil melampaui mereka. Bagi orang lain, bakatnya melampaui pemahaman semua orang. Yuaner kecil tersenyum sambil menjawab, "Guru, saya sekarang memiliki 18 bagan kelahiran." Setelah mendengar itu, semua orang terkejut. Kakak-kakak dan adik-adik senior Yuaner kecil yang sebelumnya merasa sedikit puas dengan diri mereka sendiri, semuanya menatapnya dengan tak percaya. Lu Zhou pun tidak berbeda. Awalnya, dia berpikir sudah sangat bagus jika Yuaner kecil memiliki 15 atau 16 bagan kelahiran. Dia benar-benar tidak menyangka dia sudah memiliki 18 bagan kelahiran. Ketika dia sadar kembali, dia berkata, "Bagus sekali, kamu harus terus bekerja keras setelah meninggalkan pilar penghancuran Rending. Anda bisa melewati uji coba kelahiran ketiga Anda." Petik 2. N, kata Yuaner kecil sambil mengangguk. Kemudian, dia bertanya, "Guru, kakak senior kedua memiliki 13 daun, apakah aku sudah menyamai dia?" Lu Zhou berkata, "Setiap daun setara dengan 6 bagan kelahiran, namun, kakak senior keduamu telah menumbuhkan daun ke-13 sejak beberapa waktu lalu, jadi kamu masih harus bekerja lebih keras." Semua orang kembali terkejut. Mereka mengira bakat Yuaner kecil sangat luar biasa, tetapi mereka lupa bahwa jalur kultivasi Yu Sangrong hanya menumbuhkan daun. Karena dia sudah menumbuhkan daun ke-13 sejak lama, itu berarti tidak akan lama lagi sebelum dia menumbuhkan daun ke-50. Daun pertama. Mendengar itu, Yuaner kecil tampak sedikit tidak senang. Saat itu, dia mengira akan mampu mengejar ketertinggalan dalam 10 tahun. Sekarang, ketika dia mengira hampir berhasil mengejar ketertinggalan, dia menyadari masih ada jarak yang cukup jauh di depannya. Yu Sangrong tersenyum tipis sebelum berkata, "Adik junior ke-9, jangan berkecil hati, kau memang belum diakui oleh pilar penghancur Rending, tetapi bakatmu sudah melampaui semua orang, terlebih lagi, aku mulai berkultivasi jauh lebih awal darimu, dalam hal bakat dan masa depan kita, kau jauh lebih unggul. Jelas lebih baik dari saya." Saat mendengar sebutan pilar penghancuran Rending, Yuaner kecil kembali gembira. Dia berkata, "Terima kasih, kakak senior kedua." Saat itu, Yu Zhenghai menimpali, kata-kata adik junior kedua adalah pernyataan yang meremehkan. Dengan bakat adik junior ke-9, dia bahkan mungkin menjadi orang pertama dari Paviliun Langit Jahat yang menjadi makhluk tertinggi. Senyum Yuaner kecil semakin lebar. "Terima kasih, kakak sulung." Yu Zhenghai mengangguk puas. Saat itu, Lu Zhou menatap Cons. Cons tampak sedih saat berkata, "Aku hanya punya 12 bagan kelahiran, aku baru saja melewati ujian kelahiran dan menumbuhkan daun ke-11, maafkan aku karena telah mengecewakan semua orang." Apakah ini kata-kata manusia? Lalu bagaimana yang lain akan hidup? Selain 10 murid Paviliun Langit Jahat, yang lainnya tampak bingung dan enggan berbicara. Mereka merasa sedikit tidak nyaman. Lu Zhou menatap Qin Naihe dan bertanya, "Qin Naihe, seperti apa tingkat kultivasimu?" Sebagai manusia bebas pertama di Paviliun Langit Jahat dan yang pertama, selain Lu Zhou, yang menjadi guru terhormat, kemajuan Qin Naihe seharusnya tidak terlalu buruk. Qin Naihe menghela napas sebelum berkata, "Selama bertahun-tahun ini, aku telah menstabilkan bagan kelahiran ke-18ku, sayangnya, tuan pertama dan tuan kedua telah melampauiku." Saat Qin Naihe pertama kali memasuki Paviliun Langit Jahat, dia jauh lebih kuat dari mereka. Saat ini, situasinya sudah tidak sama lagi. Petik 1. Lu Zhou mengangguk. "Kau memiliki tanah kekosongan agung, tidak perlu terburu-buru. Setelah menstabilkan bagan kelahiran ke-18mu, beberapa bagan kelahiran berikutnya akan mudah diaktifkan." "Terima kasih, Ketua Paviliun," kata Qin Naihe dengan ramah. "Bagaimana dengan keempat tetua itu?" Lu Zhou menatap Leng Luo, Hua Wudao, Pan Litian, dan Zhou Yusu. Keempat tetua itu dianggap sebagai orang-orang berbakat di wilayah teratai emas pada masa lalu. Setelah mendapatkan tanah kekosongan agung, kultivasi mereka seharusnya meningkat dengan cepat. Hua Wudao berkata dengan malu-malu, "Mengapa kita tidak berhenti di sini saja? Dibandingkan dengan ke-10 murid itu, kita semua benar-benar terlalu kurang." Yang lain mengangguk setuju. Tak satu pun dari mereka tertarik untuk memamerkan kemajuan mereka dengan 10 murid yang menjadi kontrasnya. Ming Xiyin berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang perlu dipermalukan, ayo." Pada akhirnya, Hua Wudao hanya bisa menjawab dengan jujur, 8 bagan kelahiran. Pan Litian berkata, "Saya memiliki 10 bagan kelahiran." "Saya juga memiliki 10 bagan kelahiran," kata Leng Luo. Mendengar itu, Pan Litian menatap Leng Luo dan berkata, "Leng Tua,
aku tidak menyangka kau bisa berkembang sejauh ini tanpa berkata apa-apa. Leng Luo mencibir. Pantua, apa kau benar-benar berpikir kau sudah jauh lebih hebat dariku? Kedua orang tua itu bertengkar sementara orang-orang muda tertawa. Selama bertahun-tahun para penghuni paviliun langit jahat berkultivasi di tanah tak dikenal, candaan keempat tetua itu telah memberikan banyak hiburan bagi semua orang. Hal itu membuat waktu mereka di tanah tak dikenal menjadi kurang membosankan. Namun, seiring berjalannya waktu, para tetua bukanlah lagi tetua di masa lalu, dan kaum muda bukanlah lagi kaum muda di masa lalu. Saat itu, Zuo Yusu membanting tongkat naga melingkar ke tanah sebelum berkata dengan bangga, cukup. Aku punya 11 bagan kelahiran, dan aku bahkan tidak banyak bicara seperti kalian berdua. Aku tidak bisa bersaing dengan ke-10 murid itu, tapi aku masih bisa bersaing dengan orang-orang tua ini. Petik 1. Aku terkesan, kata Zhou Jifeng sambil tersenyum, keempat tetua itu semuanya jenius di ranah teratai emas pada waktu itu, tidak ada seorang pun yang tidak mengenal nama mereka. Kemudian, dia menghela napas, aku pernah menjadi murid pertama Sekte Pedang Surgawi, tetapi aku hanya memiliki 5 bagan kelahiran. Pan Zong berkata, tidak ada gunanya membandingkan diri dengan orang lain, bayangkan harus membandingkan diri dengan 10 murid. Kemudian, ia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, Guru Paviliun, saya juga memiliki 5 bagan kelahiran. Setelah itu, semua orang melaporkan basis kultivasi mereka satu persatu. Yan Zhenluo dan Luli sama-sama telah mengaktifkan bagan kelahiran ke-10 mereka. Namun, mengingat mereka memulai dengan 5 hingga 6 bagan kelahiran masing-masing, kemajuan mereka dianggap agak lambat. Sensi dan Li Xiaomo, yang awalnya adalah para penjahat dari Dewan Menara Hitam, masing-masing memiliki 8 bagan kelahiran. Selama berada di sini, mereka saling bergantung satu sama lain dan merasa agak malu. Meskipun Meng Chandong tertinggal dari yang lain dengan hanya memiliki 2 bagan kelahiran, dia cukup puas. Bab 1472. Jalur kultivasi khusus 2. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Zhao Hongfu memiliki 6 bagan kelahiran, sedangkan Kong Wen dan saudara-saudaranya, yang memiliki dasar yang kuat karena berasal dari wilayah teratai hijau, masing-masing memiliki sekitar 9 dan 10 bagan kelahiran. Setelah memahami kekuatan orang-orang dari paviliun langit jahat, Lu Zhou mengangguk puas. Setelah lebih dari 100 tahun berlatih di tanah tak dikenal, dan jika dihitung tahun-tahun yang hilang karena pilar ketidakabadian, semua orang telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai tingkat kultivasi mereka saat ini. Untungnya, imbalannya juga cukup besar. Lu Zhou berkata, jalan menuju kultivasi itu panjang, teruslah bekerja keras. Semua orang membungkuk. Lu Zhou melanjutkan, berlatihlah di sini selama beberapa hari sebelum kita berangkat lagi. Setelah itu, para penghuni paviliun langit jahat berpencar, mencari tempat masing-masing untuk berlatih dan beristirahat. Lu Zhou menemukan tempat yang tenang di bawah pohon kuno dan langsung duduk bersila. Karena ia telah menjadi seorang Sein, ia belum mempelajari avatar birunya, jadi ia memutuskan untuk melihatnya sekarang. Selama konfrontasi Lu Zhou dengan Meng Zhang, avatar biru telah menyerap sejumlah besar kekuatan dari kesengsaraan petir, yang 1000 kali lebih kuat daripada yang dialaminya di Dewan Menara Putih. Dia masih belum mengetahui bagaimana avatar birunya yang telah memasuki 1000 itu bisa menyerap kekuatan tersebut. Tahap Realm Swirling dan memiliki 3 bagan kelahiran dapat ditingkatkan selama kesengsaraan petir ketika tidak ada jantung kehidupan untuk mengaktifkan bagan kelahiran. Berdengung. Lu Zhou melambaikan tangannya, memunculkan avatar biru. Ketika melihat avatar biru itu, dia berseru kaget, 11 daun. Lu Zhou mengira matanya mempermainkannya, jadi dia menggosok matanya dan menghitung daun-daun itu lagi. Ternyata, ada 11 daun. Apa yang sedang terjadi? Lu Zhou merasa bingung. Menurut jalur kultivasi normal, daun ke-11 hanya akan tumbuh setelah dia mengaktifkan bagan kelahiran ke-12. Mengapa avatar birunya menumbuhkan daun ke-11 lebih awal? Lu Zhou sedikit khawatir. Lagi pula, jika hal yang sama yang terjadi pada Lansia di masa lalu terjadi padanya, dia akan berada dalam masalah besar. Bagaimana saya bisa memastikan bahwa tidak ada yang salah? Lu Zhou menatap avatar biru itu lagi sebelum mengendalikannya untuk melakukan serangkaian gerakan. Tidak ada perubahan dari sebelumnya, hanya saja gerakannya tampak lebih halus, dan dia bisa melakukan gerakan yang lebih presisi. Kecepatan avatar itu melepaskan pedang energi dan melakukan teknik pedang sangat luar biasa. Tidak berbeda dengan manusia. Sampai saat ini, dia belum menemukan masalah sama sekali. Sepertinya yang perlu dia lakukan hanyalah terus meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan keterampilannya. Di masa lalu, Lansia tidak menumbuhkan daun ke-11 dan langsung mengaktifkan bagan kelahiran ke-13-nya. Akibatnya, dia kehilangan sebagian besar nyawanya, sehingga sulit baginya untuk mengaktifkan bagan kelahiran selanjutnya. Ketika Lu Zhou memikirkannya lagi, dia sepertinya memahami kondisi avatar birunya.
Avatar biru tidak memiliki masalah dengan umur yang pendek sehingga tidak dibatasi oleh jalur kultivasi konvensional. Terlebih lagi, ia berada dalam keadaan tanpa batasan. Begitu. Lu Zhou mengangguk setelah menyadari sesuatu. Ia kini mengerti mengapa kekosongan agung menyebut keadaan tanpa batasan dan jalur kultivasi yang berbeda sebagai bitah. Ia juga samar-samar memahami apa artinya membebaskan diri dari belenggu seperti yang disebutkan dalam kitab khotbah. Mungkinkah avatar biru itu memegang solusi untuk membebaskan diri dari belenggu? Belenggu langit dan bumi telah menghantui para kultivator manusia selama bergenerasi-generasi. Bahkan mereka yang berasal dari kekosongan agung pun tidak memiliki jawabannya. Lu Zhou memandang avatar biru di hadapannya dengan kagum sambil bergumam pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya Sang Maha Suci itu? Bagaimana dia bisa menciptakan jalur kultivasi yang begitu istimewa? Semua orang mungkin mengutuk Sang Jahat, tetapi Lu Zhou berbeda. Setelah menjadi ketua Paviliun Langit Jahat, kekuatan tulisan surgawi dan avatar birunya menjadi kartu truf terpentingnya. Dia tahu betul bahwa energi tulisan surgawi sangat murni. Bagaimana mungkin itu? Menahan energi jahat. Apa itu kejahatan? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Kekuatan tulisan surgawi berasal dari 3 gulungan tulisan surgawi. Saat ini, aku telah membukanya hingga gulungan bumi. Avatar biru adalah bagian dari gulungan tulisan surgawi. Lalu, apa yang terjadi dengan sistem ini? Jelas ada hubungan antara keduanya. Setiap kali Lu Zhou memikirkan pertanyaan ini, dia benar-benar tidak sabar untuk mencapai terobosan dan menjadi makhluk tertinggi. Namun, ketika dia mengingat hal-hal yang telah dilihat dan didengarnya dalam kitab khotbah, tampaknya baginya pertanyaan-pertanyaannya hanya akan terjawab setelah dia bertemu dengan Yang Maha Suci. Lu Zhou menggelengkan kepalanya sambil bergumam pada dirinya sendiri, yang terpenting sekarang adalah memastikan tidak ada masalah dengan avatar biru. Kemudian, dia mengeluarkan jantung kehidupan dan memasukkannya ke dalam istana kelahiran avatar biru tersebut. Proses pengaktifan bagan kelahiran untuk avatar biru mirip dengan avatar emas. Hati kehidupan tertentu dibutuhkan untuk bagan kelahiran tertentu. Untungnya, ada banyak jenis binatang buas di tanah tak dikenal, dan mereka telah mengumpulkan banyak hati kehidupan selama perjalanan mereka. Selain itu, Lu Zhou masih memiliki jantung kehidupan Gou Chen dan binatang suci lapis baja besi. Dia tidak akan kesulitan mengaktifkan bagan kelahiran ke-26-nya. Suara nyaring terdengar di udara, menandakan bahwa jantung kehidupan telah berhasil ditanamkan ke dalam istana kelahiran. Lu Zhou mengangguk puas. Tampaknya tidak ada masalah dengan avatar biru itu. Dengan ini, dia memastikan bahwa avatar biru itu benar-benar tidak dibatasi oleh aturan jalur kultivasi umum. Jika memang demikian, apakah ini berarti aku bisa mengaktifkan bagan kelahiran sesuka hatiku? Lu Zhou bertanya-tanya dalam hati sambil berdebar kencang. Matanya berbinar saat ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia hanya menggunakan jantung kehidupan binatang suci atau binatang suci kuno untuk mengaktifkan bagan kelahiran bagi avatar biru. Namun, ia tahu bahwa tidak realistis baginya untuk hanya menggunakan jantung kehidupan binatang suci atau binatang suci kuno. Setelah beberapa saat, Lu Zhou mewujudkan avatar emasnya dan melihat istana kelahirannya. Bahkan setelah melewati ujian kelahiran keempat, istana kelahirannya tidak meluas. Melewati ujian kelahiran keempat hanya memperkuat istana kelahirannya. Lu Zhou menghela napas. Aku hanya bisa mengaktifkan 2 bagan kelahiran lagi. Ini berarti hanya ada 2 kesempatan tersisa bagi istana kelahiran emasku untuk berkembang. Jika istana kelahiran Lu Zhou tidak meluas, itu berarti batasnya hanya 26 bagan kelahiran. Setelah Lu Zhou menyimpan avatar emasnya, dia memutuskan untuk melihat kartu acak yang dia dapatkan sebagai hadiah setelah Duan Mu Sheng menyelesaikan masa magangnya. Ding, mendapatkan kartu uji coba puncak Jitiandao X2. Seperti yang diharapkan. Lu Zhou yakin sistem itu memiliki semacam kemampuan meramalkan masa depan dan memberinya bantuan sesuai kebutuhannya. Karena dia telah memperoleh kekuatan deduksi tak terbatas dari kitab surgawi, tidak mengherankan jika sistem itu memiliki kekuatan seperti itu. Termasuk 2 kartu sebelumnya, Lu Zhou sekarang memiliki 4 kartu uji coba puncak. Dia masih membutuhkan 5 kartu uji coba puncak lagi. Mengingat mereka akan pergi ke tanah jurang besar, sebaiknya dia mensintesis kartu-kartu itu sesegera mungkin. Selesaikan masa magang Qi Yuaner. Ding, muridmu, Qi Yuaner, telah berhasil menyelesaikan masa magangnya, hadiah, 10.000 poin jasa. Ding, kamu mendapatkan kartu acak sebagai hadiah. Saat kamu menggunakan kartu ini, kartu item langka akan diberikan secara acak kepadamu. Lu Zhou mengabaikan pemberitahuan selanjutnya dan berkata, selesaikan masa magang Luo Xin. Ding, muridmu, Luo Xin, telah berhasil menyelesaikan masa magangnya, hadiah, 10.000 poin jasa. Dengan demikian, ke-10 murid Lu Zhou telah berhasil menyelesaikan masa magang mereka. Lu Zhou menghela napas pelan. Ia merasakan kekosongan yang tak dapat dijelaskan di hatinya saat mendengarkan pemberitahuan itu. Sudah tak terhindarkan bagi murid untuk meninggalkan guru mereka.
Ding, ke-10 muridmu telah berhasil menyelesaikan masa magang mereka. Efek mentor dan teladan abadi dalam sistem ini sekarang menjadi tidak berlaku. Ding, hadiah, kartu upgrade X1. Ding, hadiah, satu gulungan dari tulisan surgawi. Kamu akan memperoleh kekuatan tulisan surgawi yang baru. Ding, misi baru telah dimulai, kembalinya kekosongan agung. Selain misi baru tersebut, Luzhou melihat bahwa semua misi sebelumnya telah menghilang dari antarmuka sistem. Kembalinya kekosongan agung. Luzhou mengerutkan alisnya ketika melihat tidak ada deskripsi untuk misi barunya di antarmuka sistem. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa nada, entah kekosongan agung kembali atau tidak, aku harus pergi ke kekosongan agung. Kemudian, Luzhou menggunakan dua kartu acak yang baru saja ia peroleh dari penyelesaian pelatihan Little Yuaner dan Cons. Ding, mendapatkan kartu uji coba puncak Jitiandao X2. Satu kartu lagi, gumam Luzhou pada dirinya sendiri sambil kelopak matanya berkedut. Kartu uji coba puncak tidak bisa dibeli dari sistem. Satu-satunya cara lain baginya untuk mendapatkan kartu-kartu itu adalah melalui undian berhadiah. Dia paling membenci undian berhadiah itu. Setiap kali, dia akan terus-menerus diberi ucapan terima kasih atas partisipasinya. Dia merasa tidak nyaman hanya dengan memikirkannya. Lupakan saja, aku akan menahannya untuk sementara waktu. Dengan itu, Luzhou memulai undian berhadiah. Dia telah mengumpulkan banyak poin keberuntungan sebelumnya, dan sepertinya dia akan terus mengumpulkan lebih banyak lagi. 3 hari kemudian, di pagi hari, seekor binatang buas raksasa terbang di atas hutan, membangunkan semua orang dari paviliun langit jahat. Pada saat yang sama, Luzhou yang masih belum mendapatkan hadiah undian akhirnya menerima pemberitahuan yang telah lama ditunggunya. Ding, menggunakan 50 poin prestasi dan 9.999 poin keberuntungan, diperoleh, kartu ujian puncak Jitiandao X1. Bab 1473. Kartu yang sangat langka. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Mengenai poin jasanya, Luzhou tidak menganggap itu masalah bahwa ke-10 muridnya telah menyelesaikan masa magang mereka. Lagi pula, poin jasa yang ia peroleh dari mengajar murid sangat sedikit. Ini juga berlaku untuk efek mentor dan teladan abadi. Terlebih lagi, dengan murid-muridnya. Dengan bakat bawaan, mereka tidak lagi membutuhkan bimbingannya. Pada akhirnya, kultivasi seseorang bergantung pada dirinya sendiri. Luzhou mengeluarkan 9 kartu uji puncak miliknya setelah menghabiskan 80.000 poin jasa untuk membeli 4 kartu sintesis. Ketika ia memperoleh 3 kartu uji puncak tingkat lanjut yang masih dalam tahap awal setelah mensintesis 9 kartu uji puncak tersebut, matanya berbinar penuh antisipasi sambil berkata, sintesis. Ding, mensintesis 3 kartu uji coba puncak Jitiandao tingkat lanjut yang masih sederhana. Setelah itu, keempat kartu di tangannya larut menjadi titik-titik cahaya sebelum kartu baru muncul di tangannya. Luzhou menatap kartu baru itu dengan heran. Di tengah kartu terdapat area dengan 8 trigram, dan di tengah area tersebut terdapat benda persegi emas yang familiar, diukir dengan rune yang indah. Itu adalah batu pahala yang pernah dilihatnya dalam kitab khotbah. Batu jasa. Luzhou memandang kartu baru itu dengan skeptis. Di sekeliling 8 trigram terdapat pola yang diukir dengan warna emas dan biru, seperti pola teratai yang ditenun oleh peri. Daun teratai mengembang dan memancarkan cahaya redup. Selain itu, terlihat 36 segitiga bertumpuk satu sama lain, tampak misterius dan penuh kekuatan. Jitiandao hanya memiliki 9 daun. Luzhou bergumam pada dirinya sendiri. Dari ingatannya, dia yakin bahwa Jitiandao telah menumbuhkan daun ke-9 sebelum kematiannya. Dengan ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya kekuatan macam apa yang dimiliki kartu uji coba puncak tingkat super canggih itu. Notifikasi sistem itu langsung terdengar di telinganya saat itu. Ding, kartu uji coba puncak Jitiandao tingkat lanjut, kondisi puncak akan berlangsung selama 30 menit, catatan, kartu ini hanya dapat disintesis sekali. Dasar pelit. Luzhou mengingat kartu-kartu lain yang memiliki batasan jumlah kali dia bisa mensintesisnya. Dia masih memiliki satu kesempatan lagi untuk mensintesis kartu sempurna yang akan memberinya tubuh Buddha emas 5 lapis. Luzhou berpikir akan sia-sia menggunakan kartu uji puncak tingkat lanjut di tanah jurang besar karena itu akan menjadi satu-satunya yang dia miliki. Lagi pula, dia bahkan belum pergi ke kekosongan besar. Setelah beberapa saat, dia berpikir sebaiknya dia mengumpulkan lebih banyak kartu truf. Sebagian besar kartu sudah tidak efektif lagi melawan para Sein dan mereka yang lebih kuat. Dengan pemikiran itu, Luzhou dengan tegas menghabiskan 476.000 poin jasa lagi untuk membeli 9 kartu sempurna dan 4 kartu sintesis. Kemudian, dia menggunakan kesempatan terakhirnya untuk mensintesis kartu sempurna super canggih. Setelah selesai, dia menyimpan kedua kartu itemnya yang sangat langka dan menatap avatar biru yang masih dalam proses mengaktifkan bagan kelahiran.
Prosesnya berjalan sangat lancar. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu peningkatan dan gulungan baru dari tulisan surgawi. Dia tidak terlalu memperhatikan kartu peningkatan itu. Jelas, itu untuk meningkatkan sistemnya dan membuka otoritas yang lebih tinggi. Meningkatkan sistemnya akan memakan waktu. Sekarang dia mendekati pilar. Dengan kehancuran di tanah jurang besar, jelas tidak tepat baginya untuk meningkatkan sistemnya sekarang. Gunakan gulungan tulisan surgawi. Gulungan itu larut menjadi bintik-bintik cahaya sebelum memasuki tubuh Lu Zhou. Dalam sekejap, tulisan bergerak dari kitab suci muncul di benaknya, membentuk dua kalimat dalam pikirannya. Kebebasan tanpa batas, kedamaian, kepuasan, dan usaha yang sukses datang bersamaan dengan pergerakan yang tidak terkekang. Petik 1. Aku penasaran seperti apa kekuatan tulisan surgawi yang baru. Lu Zhou penasaran. Karena dia telah memulihkan semua kekuatan ilahinya, dia memutuskan untuk menguji kekuatan tulisan surgawi yang baru. Desis. Lu Zhou hanya merasakan lonjakan energi sebelum semuanya kembali normal. Hah. Setelah beberapa saat, Lu Zhou menyadari sesuatu. Sebelumnya, dia duduk di bawah pohon besar itu, menghadap ke timur. Sekarang, dia masih duduk di bawah pohon besar itu, tetapi menghadap ke barat. Jadi, saya bisa mengubah posisi saya sesuka hati. Secara umum, setelah menumbuhkan daun ke-8, seseorang akan mampu menggunakan teknik agung dan melesat. Efek seperti teleportasi sebenarnya hanya berasal dari kecepatan tinggi. Setelah memasuki tahap pusaran 1000 alam, kecepatan akan terus meningkat. Melalui hukum ruang dan waktu, yang mulia. Para master tampak seperti bisa berteleportasi, tetapi itu bukan tanpa usaha. Mereka harus memanipulasi ruang atau waktu untuk mencapai hal itu. Sebaliknya, ketika Lu Zhou menggunakan kekuatan tulisan surgawi terbaru, dia bisa merasakan perbedaannya. Dia benar-benar berteleportasi tanpa mengeluarkan usaha apapun. Mari kita coba lagi. Kali ini, Lu Zhou meningkatkan keluaran kekuatan ilahinya dan melafalkan mantra untuk kekuatan tulisan surgawi yang baru. Tepat setelah ia selesai melafalkan mantra, Lu Zhou muncul di udara di atas Zhu Honggong yang sedang berbaring di tanah dan mengeluarkan air liur. Kurang ajar. Desis. Zhu Honggong gemetar dan segera membuka matanya. Namun, dia tidak melihat siapapun. Dia menggosok matanya lagi dan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada siapapun, dia menepuk dadanya dan berkata, "Aku hampir mati ketakutan. Aku kira guru ada di sini." Saat ini, Lu Zhou telah kembali ke posisi semula. Ia tiba-tiba kembali ke posisi ini tanpa melakukan apapun. Tampaknya kekuatan tulisan surgawi masih belum stabil. Lu Zhou terus menguji kekuatan baru tersebut dan memastikan bahwa ketidakstabilan itu disebabkan oleh ketidakbiasaannya dengan kekuatan baru tersebut. Dia menemukan bahwa semakin besar keluaran kekuatan ilahi, semakin jauh dia bisa berteleportasi. Setelah menguasai cara menggunakannya, Lu Zhou duduk bersila dan bermeditasi pada kitab suci untuk memulihkan kekuatan ilahinya. Sehari kemudian, suara jernih terdengar di telinga Lu Zhou. Dia membuka matanya dan menatap avatar biru di sebelahnya. Seperti yang diharapkan, bagan kelahiran keempat avatar biru itu telah berhasil diaktifkan. Istana kelahiran tampak mulus, dan keempat area bagan kelahiran bersinar cemerlang. Lu Zhou mengangguk puas. Untungnya, avatar biru tidak terpengaruh oleh daun ke-11. Lu Zhou tidak lagi ragu bahwa avatar biru itu tidak terikat oleh aturan jalur kultivasi umum. Dengan daun ke-11 dan 4 bagan kelahiran, Lu Zhou berspekulasi bahwa kekuatan sejati avatar biru itu setara dengan kekuatan 10 bagan kelahiran. Dengan kekuatan ilahi, kemungkinan besar kekuatannya tidak lebih lemah dari guru terhormat. Setelah beristirahat sejenak, Lu Zhou mengumpulkan yang lain dari Paviliun Langit Jahat sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Para penghuni Paviliun Langit Jahat menghabiskan 3 hari 3 malam lagi sebelum akhirnya terbang keluar dari hutan dan melihat pilar penghancuran. Meskipun mereka telah melihat 9 pilar penghancuran, mereka tetap terkejut ketika melihat pilar penghancuran di depan mereka. Pilar penghancuran di Rending, atau tanah jurang besar, dibangun tinggi di atas platform melingkar. Diameter platform melingkar itu sendiri tampaknya membentang ribuan mil, apalagi diameter pilar penghancuran itu sendiri. Tempat itu dikelilingi oleh tebing, pegunungan tinggi, dan hutan yang terbentuk dari pepohonan yang tingginya mencapai ratusan ribu kaki. Kabut gelap menyelimuti langit dengan menakutkan, sementara binatang buas besar sesekali melintas. Sungguh megah dan menakjubkan. Ini adalah pilar penghancuran negeri jurang besar, seru Yan Zhenluo dengan kagum. Rending, atau tanah jurang besar, begitu luas sehingga tidak ada yang tahu seberapa luas wilayahnya. Kong Wen bergumam, "Dulu, aku selalu berpikir untuk datang ke sini, tapi aku terlalu takut mati. Aku benar-benar tidak menyangka tanah jurang besar begitu spektakuler, hidupku tidak sia-sia karena bisa melihat ini dengan mata kepala sendiri." Semua orang di Paviliun Langit Jahat, termasuk Lu Zhou, memiliki pemikiran yang sama. Sebagai seorang yang berpindah dari dunia modern,
ia telah melihat, dengan mata kepala sendiri dan melalui gambar, banyak pemandangan yang menakjubkan dan megah. Namun, tak satu pun dari pemandangan itu yang dapat dibandingkan dengan pemandangan di hadapannya saat ini. Bab 1474. Martabat Kaisar Putih 1. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Kita harus lebih tidak mencolok. Yu Zhenghai terbang ke garis depan dan mengamati sekitarnya. Mereka berada cukup tinggi di udara sehingga cukup menarik perhatian. Atas pengingat Yu Zhenghai, yang lain terbang ke pegunungan terdekat untuk menyembunyikan diri. Dengan begitu banyak gunung di sekitar, bersembunyi di antara puncak-puncak adalah pilihan terbaik. Petik 1. Ikuti aku, kata Lu Zhou sambil memimpin yang lain ke salah satu puncak. Gunung itu kecil jika dibandingkan dengan hamparan tanah jurang besar yang luas, tetapi bagi manusia, itu sudah cukup besar. Petik 1. Melalui dua batu besar, orang-orang di paviliun langit jahat memiliki pemandangan yang tak terhalang ke pilar penghancuran di tanah jurang besar. Itu adalah lokasi yang sempurna. Karena Cheng Huang cukup besar, kalian semua sebaiknya tetap di sini, kata Lu Zhou. Manusia di sini seperti semut, sedangkan Cheng Huang seperti belalang besar. Petik 1. Baik, jawab Ye Tianxin. Apakah ada yang memperhatikan bahwa di sana tampak lebih terang? Tanya Ye Tianxin sambil berdiri di atas kepala Cheng Huang dan memandang langit di atas tanah jurang besar. Meskipun secara umum gelap karena kabut tebal, area di dekat pilar penghancuran tampak lebih terang. Kabut tebal di atas pilar juga lebih tipis. Ming Xiyin mencibir sebelum berkata sambil tersenyum, bukankah senior Duanmu mengatakan bahwa penjaga pilar di sini kemungkinan adalah seorang pembunuh suci kuno? Bagaimana mungkin binatang buas yang begitu kuat mau diinjak-injak oleh manusia? Jelas, ia telah bersekongkol dengan kekosongan agung sejak lama. Manusia paling memahami manusia lainnya. Semua orang setuju dengan perkataan Ming Xiyin. Keempat tetua itu melangkah lebih dekat ke tepi puncak gunung dan melihat ke bawah. Apa yang ada di bawah sana? Mereka melihat raksasa setinggi sekitar 30 kaki. Kulit mereka seperti batu, punggung mereka berwarna hijau, dan rambut mereka berwarna merah menyala. Masing-masing dari mereka memiliki 3 kepala yang tumbuh berdampingan. Itu salah satu dari 6 suku cacat terbesar, suku berkepala 3, jawab Qin Naihe. Setelah membunuh pendeta tinggi suku Void Chess, aku tidak menyangka kita akan bertemu dengan suku berkepala 3. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang menatap Lu Zhou. Dari kejauhan, pilar kehancuran tampak seperti kota berbenteng. Bergegas ke sana dengan gegabah hanya akan mendatangkan malapetaka bagi mereka. Petik 1. Lu Zhou berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil menatap tanpa berkedip ke arah pilar penghancuran di tanah jurang besar. Sementara semua orang menatap bagian atas pilar penghancuran, hutan dan pepohonan kuno yang menjulang tinggi, pegunungan, dan binatang buas yang perkasa yang lewat, Lu Zhou menatap bagian bawah pilar penghancuran. Lu Zhou tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan deja vu yang tidak dia alami di pilar penghancuran lainnya. Dia merasa seolah-olah pernah berada di sini sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia mengaitkan perasaan itu dengan masa Jitiandao di sini ketika Jitiandao mencuri benih kekosongan agung. Setelah menepis pikiran-pikiran di kepalanya, Lu Zhou berkata, tunggu di sini, jangan mendekati pilar itu, Yuaner, ikut aku. Satu-satunya dari 10 murid yang belum diakui oleh pilar penghancur adalah Yuaner kecil. Ke-10 benih kekosongan agung sesuai dengan 10 pilar penghancuran. Benih kekosongan agung milik Yuaner kecil jelas berasal dari pilar penghancuran di tanah jurang besar. Yuaner kecil mengangguk, tampak gembira sekaligus gugup. Semua orang mengangguk dan membungkuk. Pada saat itu, Kons berkata, Guru, saya ingin ikut dan melihat ke dalam pilar itu. Lu Zhou menatap Kons sambil bertanya, tempat ini sangat berbahaya, apa kau yakin ingin ikut? Kons jatuh berlutut dan berkata, Tuan, izinkan saya ikut bersama Anda. Lu Zhou menghela napas. Kau awalnya adalah bayi terlantar di tanah tak dikenal dan dibesarkan oleh Luo Xuan, bagiku, tidak masalah jika misteri kelahiranmu tetap tak terpecahkan, namun, karena kau bersikeras, aku akan menghormati keputusanmu. Hubungan darah adalah hal paling rumit di dunia. Tidak masalah apakah itu cinta atau benci. Di dunia ini, ada orang tua yang mencintai anak-anak mereka tanpa syarat, dan ada orang tua yang tidak pantas menjadi orang tua. Kons bersujud setelah dia berkata, terima kasih, Tuan. Lu Zhou berkata kepada yang lain, Ye Tianxin memegang jimat giok teleportasi kolektif, jika kalian dalam bahaya, gunakan jimat itu dan pergilah. Lu Zhou menepuk-nepuk Witsat. Awalnya, dia berencana membawanya bersamanya. Namun, Witsat terlalu istimewa. Ketika dia memikirkan tentang binatang suci kuno dan binatang suci yang mungkin akan dia temui, dia memutuskan untuk meninggalkan Witsat bersama yang lain. Selanjutnya, Lu Zhou terbang menuju pilar penghancuran di tanah jurang besar. Yuaner kecil dan Kons, yang juga tidak membawa tunggangan mereka,
ikut terbang, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Ketiganya terbang di antara langit dan bumi serta di antara pegunungan menuju pilar kehancuran. Pemandangan di sekitar mereka sungguh menakjubkan. Meskipun ketiganya semakin mendekati pilar kehancuran, setiap langkah terasa seperti sejauh 1000 kaki. Pada saat yang sama, para anggota suku berkepala 3 mendongak ke langit, mereka sepertinya menyadari kehadiran trio tersebut. Mata mereka berkilat seolah-olah sedang mengincar mangsa, dan mereka mengeluarkan suara-suara aneh dari tenggorokan mereka. Setelah itu, beberapa anggota suku berkepala 3 melemparkan batu ke langit. Tidak lama kemudian, yang lain ikut bergabung dan mulai melemparkan batu ke udara juga. Melihat hal itu, Yuaner kecil berkata sambil tersenyum, "Guru, sepertinya mereka tidak tahu cara terbang." Yuaner kecil dengan mudah dan lincah menghindari batu-batu yang dilemparkan oleh anggota suku berkepala 3. Di sisi lain, kecepatan Lu Zhou cukup tinggi sehingga dia tidak perlu melakukan apapun untuk menghindari batu-batu tersebut. Pada saat itu, sejumlah besar anggota suku berkepala 3 mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan teriakan panjang dan menggema. Seketika itu, binatang buas yang mendengar teriakan tersebut mulai berkumpul di langit. Melihat hal itu, Yuaner kecil berkata dengan cemas, "Guru, apa yang harus kita lakukan?" "Ikuti saya dari dekat," kata Lu Zhou. Yuaner kecil dan Cons terbang mendekat ke Lu Zhou. Selanjutnya, Lu Zhou menggunakan kekuatan teleportasinya yang baru. Kekuatan ilahi Lu Zhou menyelimuti dirinya dan kedua muridnya. Desis. Dalam sekejap mata, mereka lenyap begitu saja. Para anggota suku berkepala 3 saling memandang dengan bingung sebelum mereka melihat sekeliling, bertanya-tanya kemana ketiganya pergi. Bab 1475. Martabat Kaisar Putih 2. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Binatang buas di langit itu melihat ke kiri dan ke kanan dengan bingung, tidak dapat menemukan Lu Zhou. Orang-orang dari Paviliun Langit Jahat tampak tercengang melihat hal ini. Apakah Paviliun Master menggunakan teknik yang hebat? Sepertinya tidak begitu, jika dia menggunakan teknik hebat itu, pasti akan ada jejak yang tertinggal, berapapun kecepatannya. Sebaliknya, ketua Paviliun tampak seperti menghilang begitu saja. Mungkin, dia membekukan waktu. Itu mungkin saja. Sepertinya mereka tidak menyadari bahwa Lu Zhou tidak menggunakan jam pasir waktu. Lagi pula, semakin tinggi pemahaman seseorang tentang hukum tersebut, semakin lama ia mampu membekukan waktu. Pada saat yang sama, Lu Zhou, Little Yuaner, dan Cons muncul di kaki pilar penghancuran tanah jurang besar. Ketiganya melihat sekeliling mereka sejenak. Seolah-olah tembok kota yang gelap berdiri di hadapan mereka. Ketika mereka mendongak, mereka dapat melihat cahaya biru samar yang menunjukkan bahwa mereka berada di pilar penghancuran tanah jurang besar. Saat ini juga, gemuruh. Batu-batu mulai berguling menuruni gunung di dekatnya. Pada saat yang sama, seorang anggota suku berkepala 3 raksasa muncul dari kegelapan. Dengan 3 kepala dan 6 mata, dia menatap Lu Zhou, Yuaner kecil, dan Cons. Suara-suara aneh terdengar dari mulutnya sebelum akhirnya dia berkata dengan suara rendah, "Mereka yang mendekati pilar penghancuran tanah jurang besar harus mati." Kemudian, anggota suku berkepala 3 yang bertubuh raksasa itu mengayunkan lengannya ke arah Lu Zhou. Yuaner kecil, yang kini sekuat seorang guru terhormat, dan Cons sedikit gugup. Sebaliknya, Lu Zhou memandang anggota suku berkepala 3 itu dengan acuh tak acuh. Ketika anggota suku berkepala 3 yang bertubuh raksasa itu mengayunkan tangannya, ia mengeluarkan token giok Kaisar Putih dan menunjukkannya kepada anggota suku berkepala 3 itu. Seperti yang diharapkan, anggota suku berkepala 3 itu menurunkan tangannya. Dia menatap token giok di tangan Lu Zhou dengan ekspresi yang rumit. Lu Zhou bertanya, "Mengapa kau tidak membawaku ke pilar penghancuran di tanah jurang besar?" Kemudian, bertentangan dengan harapan Lu Zhou, anggota suku berkepala 3 yang bertubuh raksasa itu mengayunkan lengannya lagi dan berteriak dengan ganas, "Mati!" Lu Zhou menggunakan kekuatan teleportasi lagi dan membawa Yuaner kecil dan kerang pergi. Dia muncul kembali di belakang anggota suku berkepala 3 yang raksasa dan menyimpan token giok sebelum menyerang dengan telapak tangannya. Boom, boom, boom. Lu Zhou terbang bersama segel telapak tangan emas sejauh 3000 meter, mendorong mundur anggota suku berkepala 3 itu. Pada saat yang sama, Lu Zhou mengerutkan kening sambil berpikir dalam hati, "Aku telah melebih-lebihkan Kaisar Putih. Token giok itu tidak berguna. Di mana martabat Kaisar Putih?" Pria berkepala 3 itu berbalik sebelum membuka ketiga mulutnya dan meraung, mengeluarkan gelombang suara yang memekakkan telinga. "Ayo pergi." Lu Zhou membawa Yuaner kecil dan kerang sebelum terbang menuju pilar penghancuran di tanah jurang besar seperti sebuah kapal. Dia terbang sejauh 10.000 meter di udara, melintasi kegelapan tak berujung dan tembok kota dengan kecepatan tinggi. Gelombang suara dari anggota suku berkepala 3 itu menerobos langit, mengejutkan semua orang. Petik 1. Setelah itu,
tak terhitung banyaknya anggota suku berkepala tiga berhamburan keluar ke tanah, dan anggota suku berkepala tiga raksasa melompat ke udara. Lu Zhou berbalik dan berkata dengan suara berat, "Pergi." Kesempurnaan yang cacat. Segel telapak tangan yang mengejutkan itu terbang keluar dan mendarat di atas anggota suku berkepala tiga raksasa hanya dalam sekejap mata. Ledakan. Saat segel telapak tangan mendorong mundur anggota suku berkepala tiga, Lu Zhou terus terbang dengan membawa Yuaner kecil dan Cons. Meskipun anggota suku berkepala tiga itu kesakitan, ia tidak mengalami kerusakan yang parah. Setelah mendarat di tanah, ia menatap langit sebelum melompat lagi. Lu Zhou yang melihat ini bergumam dalam hati, sungguh lompatan yang menakutkan. "Tuan," seru Yuaner kecil kaget ketika melihat sepasang sayap hitam muncul di punggung anggota suku berkepala tiga yang raksasa itu. "Jangan khawatir, ayo pergi," kata Lu Zhou sebelum menggunakan kekuatan teleportasi lagi. Suara mendesing. Ketiga orang itu menghilang tanpa jejak lagi. Suku berkepala tiga raksasa itu melayang di udara dan melihat sekeliling dengan bingung, tidak dapat menemukan Lu Zhou. Dia meraung marah sebelum terbang lebih tinggi ke langit dengan kepakan sayapnya. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Lu Zhou, Yuaner kecil, dan Cons muncul di langit yang jauh. Mereka melayang di luar area yang diterangi cahaya. Mereka tak kuasa menahan napas saat melihat langit dan lingkungan yang relatif lebih terang. "Tak kusangka ada cahaya di negeri jurang besar. Indah sekali," kata Yuaner kecil sambil memandang lingkungan yang rimbun dan hijau, terpesona. "Ini tampak seperti kekosongan besar," kata Cons. "Kau ingat seperti apa rupa kekosongan agung itu?" Tidak juga, aku hanya tahu kalau bentuknya mirip," jawab Cons sambil memegang kepalanya dengan kedua tangan. Pikirannya kacau. Sejak menerima warisan Luo Xuan, pikirannya menjadi berantakan. Yuaner kecil bergumam, mungkinkah tanah jurang besar itu adalah kekosongan besar? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Mustahil, jika tidak, ke-10 pilar penghancuran akan kehilangan maknanya. Jika Yuaner kecil benar, memiliki pilar penghancuran tanah jurang besar saja sudah cukup. Tidak perlu memiliki 9 pilar penghancuran lainnya. Ketiganya melayang dalam kegelapan. Mereka hanya perlu melangkah sedikit lagi untuk sampai ke cahaya. Desir, 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 desir. Pada saat itu, 5 sosok muncul di udara. Mereka adalah 5 pria yang mengenakan jubah panjang. Semuanya memiliki sepasang sayap di punggung mereka. Pria yang berdiri di tengah itu berambut putih, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya samar. Itu jelas cahaya suci. Petik 1. Lu Zhou tidak dapat memastikan apakah orang-orang di hadapannya adalah manusia atau binatang buas karena sayap di punggung mereka. Sejak zaman kuno, manusia dan binatang buas telah hidup berdampingan. Garis pemisah antara keduanya semakin kabur seiring berjalannya waktu, dan terdapat banyak catatan yang menyebutkan tentang dewa-dewa yang setengah manusia dan setengah binatang buas. Kedua pihak berdiri saling berhadapan. Lu Zhou mengerutkan kening sambil melirik ke bawah dan melihat bahwa dia sedang dikepung. Pada saat itu, anggota suku berkepala tiga yang raksasa akhirnya tiba. Melihat hal itu, pria bersayap itu berkata dengan suara lembut dan tenang, "Tidak ada yang perlu kau lakukan di sini, kau bisa pergi sekarang." Kemarahan anggota suku berkepala tiga itu langsung padam. Dia membungkuk hormat kepada pria bersayap itu sebelum berbalik dan pergi. Lu Zhou menatap sekilas anggota suku berkepala tiga yang raksasa itu sebelum ia menatap platform melingkar gelap setinggi ratusan ribu kaki tempat pilar penghancuran tanah jurang besar berdiri. Lu Zhou tiba-tiba teringat sebuah adegan dari kristal ingatan di mana bunga lotus berbagai warna jatuh dari langit saat para kultivator mati. Adegan ini sesekali muncul dalam pikiran Lu Zhou di masa lalu. Dia akhirnya menemukan di mana adegan itu terjadi. Adegan itu terjadi di dekat kaki jurang besar. Pilar kehancuran negeri. Ji Tiandao datang ke sini dan mencuri benih kekosongan agung dari tempat ini. Jadi, ini dia tempatnya, gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri. Pada saat itu, pria bersayap di tengah menatap Lu Zhou, Yuaner kecil, dan Cons sambil berkata, "Manusia tidak diperbolehkan mendekati pilar penghancuran di tanah jurang besar." Lu Zhou menatap pria bersayap itu dan bertanya, "Apakah kau manusia atau binatang buas?" Pria bersayap itu mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan nada bertanya Lu Zhou. Perbedaan antara manusia dan binatang buas tidak disebutkan di negeri jurang besar. Manusia suka membual bahwa mereka lebih unggul dan memandang rendah segala sesuatu dan semua orang, mereka menganggap diri mereka pemimpin dari segala sesuatu. Setelah beberapa saat, pria bersayap itu berkata dengan suara dingin dan tenang, "Mereka yang mendekati pilar penghancuran di tanah jurang besar akan dibunuh tanpa ampun." Dibunuh tanpa ampun. Aturan di negeri jurang besar selalu seperti ini, kata pria bersayap itu tanpa ekspresi. Tanah jurang besar adalah nama asli dari kekosongan besar, tempat ini juga disebut rending, yang berarti manusia menentukan nasib mereka. Ini juga menyiratkan bahwa manusia mampu menentang surga, tanah jurang besar pasti berada tepat di atas kita. Lu Zhou berspekulasi.
Kekosongan agung menempati 12 posisi menurut satuan pengukuran zaman kuno. Petik 1. Kamu cukup berpengetahuan, tetapi sayangnya, kamu tidak layak. Desir, desir, desir. Begitu suara pria bersayap itu berhenti, keempat pria bersayap lainnya melesat dan mengepung Lu Zhou, Little Yuaner, dan Cons. Lu Zhou mengeluarkan kembali token giok Kaisar Putih sebelum berkata dengan suara berat, "Bawa aku ke pilar penghancuran." Token giok di tangan Lu Zhou bersinar dengan cahaya dari tanah jurang besar, menerangi kata "putih" pada token giok tersebut. Petik 1. Pria bersayap itu tampak sedikit terkejut. Kaisar Putih. Lu Zhou berkata dengan datar, "Aku ingin tahu apakah Kaisar Putih layak." Pria bersayap itu tetap diam. Lu Zhou melihat ekspresi pria bersayap itu agak tidak wajar, jadi dia melemparkan token giok itu. Pria bersayap itu menangkap token giok dan melihatnya. Kemudian, dia membungkuk kepada Lu Zhou dan berkata, "Ternyata, Anda adalah orang-orang Kaisar Putih, silakan." Setelah itu, keempat pria bersayap lainnya terbang kembali ke posisi semula. Lu Zhou terbang menuju pilar penghancuran di tanah jurang besar dengan Yuaner kecil dan kerang di belakangnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar, ki primordial yang melimpah, dan aroma rumput yang menutupi tanah di bawahnya. Setelah beberapa saat, Lu Zhou mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Seolah-olah dia telah memasuki arena terbuka berbentuk lingkaran yang besar. Pilar penghancuran berdiri di tengah arena, dengan matahari bersinar tepat di atasnya. Matahari. Lu Zhou merasa matahari adalah pemandangan yang sangat menyilaukan. Butuh beberapa saat sebelum ia sadar kembali. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia melihat matahari. Merasa segar kembali, ia melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Pada saat itu, setelah mengamati ekspresi berbeda di wajah ketiganya, pria bersayap itu terbang maju dan berkata tanpa diminta, "Kalian pasti telah menempuh perjalanan jauh ke tanah tak dikenal, ini adalah tanah jurang besar, satu-satunya tempat di tanah tak dikenal yang memiliki sinar matahari." Bab 1476. Ujian Pilar Penghancuran 1. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Apakah hanya di negeri tak dikenal ini ada sinar matahari? Tanya Yuaner kecil mengulangi. Pria bersayap berambut putih itu tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, "Benar, selama 100.000 tahun terakhir, tak terhitung banyaknya manusia dan binatang buas yang berusaha memasuki tanah jurang besar untuk menikmati status tertinggi. Sayangnya, tidak seorang pun, baik manusia maupun binatang buas, yang layak melakukannya." Setelah mendengarkan kata-kata pria bersayap berambut putih itu, Lu Zhou berpikir bahwa hanya mereka yang berasal dari Great Void yang memiliki kesombongan dan keangkuhan seperti ini. Karena itu, dia berkata, "Setinggi apapun Great Void, itu hanyalah bagian dari Unknown Land, artinya, ia lebih rendah daripada Unknown Land." Pria bersayap berambut putih itu tidak marah dengan kata-kata Lu Zhou, tetapi dia berkata, "Di seluruh dunia, tidak ada tempat yang lebih rendah dari Great Void." Lu Zhou menghela napas. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun, mereka yang berada di bawah tidak akan pernah berhenti saling menyakiti. Semua orang suka mengeluh tentang yang kuat menindas yang lemah, tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang lemah lebih sering menindas yang lemah lainnya. Sementara itu, pria bersayap berambut putih itu mencoba merasakan tingkat kultivasi Lu Zhou dan menemukan bahwa ia terhalang oleh jubah bertanda ilahi. Ia mengamati jubah itu sejenak sebelum ekspresi sedikit terkejut muncul di wajahnya. Meskipun demikian, ia tidak berkomentar, ia hanya berkata, "Tiga dari kamu, silakan ikuti saya." Mereka bergerak di bawah sinar matahari, dikelilingi oleh pemandangan musim semi. Mereka merasa nyaman dan riang. Burung-burung berkicau di udara sementara aroma bunga tercium di udara. Tempat ini sangat kontras dengan wilayah tak dikenal lainnya. Lu Zhou, yang kini berada di tempat terang, menoleh kembali untuk melihat kegelapan di belakangnya sebelum melangkah maju lagi. Saat mereka berjalan, Lu Zhou melihat banyak pria dan wanita bersayap di sekitarnya, dan menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka akhirnya mendekati pilar penghancuran di tanah jurang besar, Lu Zhou dan kedua muridnya mendongak. Sulit untuk memperkirakan diameter dan tinggi pilar ini. Yang bisa mereka lihat hanyalah struktur raksasa di hadapan mereka. Ketika mereka melihat ke depan, mereka melihat gerbang berbentuk M yang tingginya 1000 kaki. Dari waktu ke waktu, muncul sosok bersayap, memasuki dan keluar gerbang sambil membawa senjata di tangan mereka. Lu Zhou bertanya, "Apakah kau manusia?" Pria bersayap berambut putih itu menjawab sambil tersenyum, "Garis keturunan kami berasal dari zaman kuno, dan suku kami disebut suku bulu. Kami telah tinggal di tanah jurang besar selama beberapa generasi, ada juga suku-suku lain di sini yang melindungi pilar penghancuran tanah jurang besar." Lu Zhou mengangguk sebelum bertanya, "Siapa namamu?" "Tem Hong Jian," jawab pria bersayap berambut putih itu dengan sopan sambil memimpin ketiganya melewati gerbang berbentuk M.
Kita sudah sampai, bagian dalam pilar penghancuran di tanah jurang besar sangat luas dan aneh, sebaiknya jangan berkeliaran tanpa tujuan atau kalian bisa tersesat. Berbeda dengan 9 pilar penghancuran lainnya, bagian dalam pilar penghancuran di tanah jurang besar benar-benar luas. Bagian dalamnya tampak seperti sarang lebah. Satu-satunya kesamaan yang dimilikinya dengan pilar-pilar lainnya adalah material yang digunakan untuk membangunnya misterius dan tidak diketahui, serta dindingnya dihiasi dengan berbagai macam pola. Hong Jian memimpin ketiganya, berbelok ke kiri dan ke kanan sebelum mereka tiba di sebuah aula besar. Kemudian, dia berkata, ini disebut Aula Mingde di pilar penghancuran jalur jurang besar, tetua di sini bertugas menerima semua tamu kehormatan. Sembari Lu Zhou melihat sekeliling, Yuaner kecil berkata, tak kusangka semua ini berada di dalam pilar penghancuran di tanah jurang besar. Hong Jian mengangguk. Ini benar-benar indah, kata Yuaner kecil dengan kagum. Ini baru puncak gunung es, kata Hong Jian. Meskipun Yuaner kecil menganggap tempat itu indah, dia lebih tertarik untuk melihat tempat di mana penghalang itu berada. Karena itu, dia bertanya, kapan saya bisa mendapatkan pengakuan dari pilar ini? Hong Jian tersenyum. Jangan khawatir, Tetua Mingde akan segera datang. Penatua Mingde. Aula Mingde. Tetua Mingde telah ada sejak zaman kuno, beliau adalah tetua yang dihormati di suku bulu kami. Untuk menunjukkan rasa hormat kami, pemimpin suku menamai tempat ini dengan nama Tetua Mingde. Oh. Lalu, Yuaner kecil bertanya, di mana penghalang pilar penghancuran? Bagian dalam pilar penghancuran sangat luas, ketika Tetua Mingde tiba, dia pasti akan memandumu ke sana, jawab Hong Jian. Lu Zhou tidak menyangka bahwa bagian dalam pilar penghancuran di tanah jurang besar begitu luas. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana Jitian Dao berhasil menyelinap masuk ke sini dan menemukan benih kekosongan agung. Suku berkepala 3 dan suku bulu sangat kuat dalam hal pertahanan saja. Terlebih lagi, terdapat berbagai macam binatang suci yang kuat dan pembunuh Sein di tanah jurang besar. Lu Zhou masih tenggelam dalam pikirannya ketika sebuah suara terdengar. Tetua Mingde telah tiba. Hong Jian sedikit menoleh dan membungkuk di depan pintu. Lu Zhou dan kedua muridnya menoleh dan melihat seorang pria yang sangat tua berjalan masuk. Rambut lelaki tua itu putih, dan kerutan di wajahnya sangat dalam dan banyak. Dia sedikit mirip Lu Zhou ketika pertama kali bereinkarnasi. Salam, Tetua Mingde, kata Hong Jian dengan hormat. Tetua Mingde mengamati ketiga orang itu sambil berjalan masuk. Hong Jian berkata dengan suara rendah, mereka adalah anak buah Kaisar Putih, mereka ingin mencoba mendapatkan pengakuan dari pilar penghancur tanah jurang besar. Tetua Mingde tetap diam sambil mengamati ketiga orang itu sejenak. Yuaner kecil dan Kons mendekat ke Lu Zhou. Tetua Mingde merasakan aura samar dari Lu Zhou yang menunjukkan seseorang yang tidak hanya kuat tetapi juga telah lama menduduki posisi tinggi. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditiru atau diperoleh hanya dalam sehari. Bab 1477. Ujian Pilar Penghancuran 2. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Jika kalian ingin mendapatkan pengakuan dari pilar penghancuran negeri jurang besar, kalian harus lulus ujian pilar penghancuran, kata Tetua Mingde sambil berjalan dengan tangan di belakang punggung dan duduk. Matanya bersinar terang saat ia menyapu pandangan ke arah Lu Zhou, Yuaner kecil, dan Keong. Lu Zhou bertanya dengan suara lemah, ujian pilar penghancuran. Meskipun kalian adalah orang-orang Kaisar Putih, bukan berarti kalian bisa berbuat sesuka hati di pilar penghancuran, tingkat kultivasi kalian harus berada pada level tertentu, jawab Tetua Mingde. Tidak ada persyaratan untuk mendapatkan pengakuan dari pilar tersebut, kata Lu Zhou. Inilah kondisiku, kata Tetua Mingde sebelum melepaskan tekanan yang tajam dan luar biasa. Energi itu langsung menghantam Lu Zhou. Energi itu bukanlah ki primordial maupun segel energi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan energi seperti itu. 8 meridian luar biasa, lautan ki dantian, dan ki primordialnya normal. Namun, tekanan yang dirasakannya seperti sebuah gunung raksasa yang sedang runtuh. Menekan tubuhnya. Apakah itu penekanan dari kekuatan kemauannya? Di masa lalu, Lu Zhou hanya bertemu dengan orang-orang yang menggunakan basis kultivasi dan kekuatan mereka untuk memberikan tekanan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang dapat menggunakan kemauan kerasnya sebagai senjata. Dia berpikir kemungkinan besar ini adalah salah satu kekuatan dari hukum yang lebih besar. Orang biasa mudah dipengaruhi dan dibujuk oleh orang-orang yang memiliki kemauan kuat, mereka secara emosional rentan terhadap hal ini. Saat Lu Zhou menanggung tekanan itu, Tetua Mingde menatapnya tanpa berkedip dengan tatapan yang dalam. Tak lama kemudian, kekuatan tekad itu semakin menguat. Lu Zhou tidak dapat merasakan tingkat kultivasi Tetua Mingde. Ini berarti Tetua Mingde memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Namun, dia tahu kitab suci surgawi akan mampu mengatasi hal ini, jadi dia bermeditasi dalam hati menggunakan kitab suci surgawi. Seperti yang diharapkan, sensasi dingin dan menenangkan menyelimutinya.
berdengung. Meskipun Tetua Mingde merasa memiliki keunggulan mutlak, saat ini, ia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan mendorong balik tekadnya. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke belakang dan hampir terluka oleh hentakan balik tersebut. Suara mendesing. Setelah Tetua Mingde kembali tenang, dia menatap Lu Zhou dan bertanya, apakah kau benar-benar salah satu orang Kaisar Putih? Lu Zhou, yang sama sekali tidak terluka, balik bertanya, mungkinkah jimat gioknya itu palsu? Saat itu, Hong Jian menyela dari samping, saya sudah melihat token giok itu, tidak diragukan lagi bahwa itu asli. Tetua Mingde mengangguk sebelum menghela napas pelan dan berkata, Kaisar Putih bertekad untuk memperoleh keabadian, sejak ia pergi ke samudera tak berujung, ia belum kembali sama sekali. Lu Zhou tidak peduli dengan Kaisar Putih. Lagi pula, dia sama sekali tidak mengenal Kaisar Putih. Tetua Mingde menatap Lu Zhou dan melanjutkan, hanya ada sedikit kultivator manusia yang dapat bertahan di hadapanku, kau adalah salah satu dari sedikit orang itu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia ini sangat luas, ada berbagai macam keajaiban dan hal-hal aneh, aku bukan yang terakhir. Dalam hati, ia berpikir, dasar orang tua, kau terlalu sombong. Tetua Mingde tentu saja memahami pikiran Lu Zhou. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, kau salah paham, aku hanya menggunakan kemauanku untuk mengujimu karena pilar penghancuran di tanah jurang besar menguji kemauan dan keadaan pikiran seseorang. Kemauan dan keadaan pikiran. Lu Zhou bingung. Hanya mereka yang memiliki kemauan yang sangat kuat yang diakui oleh pilar ini, adapun keadaan pikiran, itu akan sesuai dengan tingkat kultivasi seseorang, Anda setidaknya harus menjadi seorang Dao Sein, misalnya, tadi saya memberikan tekanan menggunakan kemauan saya pada Anda, berdasarkan fluktuasi samar aura Anda, saya dapat mengetahui bahwa kau marah. Oleh karena itu, paling banter, kau hanya akan menjadi seorang Dao Sein seumur hidupmu, kata Tetua Mingde. Lu Zhou tidak mengatakan apapun. Ia memang sedikit tidak senang ketika ditekan oleh kemauan keras Tetua Mingde sebelumnya. Jika keadaan pikiran seseorang benar-benar penting dalam jalur kultivasi, maka memang tidak baik jika keadaan pikiran seseorang terlalu berfluktuasi. Pada saat itu, Yuaner kecil tiba-tiba berkata, itu tidak benar. Tetua Mingde menoleh ke arah Yuaner kecil sebelum berkata, sungguh mengejutkan, di usia semuda ini, kau sudah hampir menjadi guru agung, ini benar-benar langka dan patut dipuji. Ngomong-ngomong, mengapa kau berkata demikian? Yuaner kecil berkata dengan penuh percaya diri, guruku pasti akan menjadi makhluk tertinggi. Tetua Mingde mengira Yuaner kecil pasti memiliki wawasan yang unik, tapi hanya ini saja. Yuaner kecil melanjutkan, para Taois bukanlah apa-apa, bahkan jika Kaisar Putih bertemu dengan guruku, dia tetap harus bersikap sopan. 22. Tetua Mingde sedikit mengerutkan kening. Ia sudah lama berhenti menilai usia seseorang berdasarkan penampilan mereka. Aura Yuaner kecil menegaskan bahwa dia hanyalah seorang gadis muda. Karena itu, ia memperlakukannya seperti junior yang kurang berpengetahuan dan mempedulikan kata-katanya. Yuaner, jangan bicara omong kosong, kata Lu Zhou sambil melambaikan lengan bajunya. Oh, dalam hati, gumamnya, aku tidak bicara omong kosong. Prioritas Lu Zhou sekarang adalah rang pilar penghancur tanah jurang besar mengakui Yuaner kecil, bukan berdebat dengan orang lain. Lagi pula, dia tidak mengenal siapapun di sini. Dia akan terjebak di antara dua pilihan sulit jika sesuatu terjadi di sini. Lu Zhou bertanya, bisakah kau menuntun kami ke inti pilar sekarang? Mengapa kau begitu terburu-buru? Tanya Tetua Mingde balik. Lu Zhou berkata, aku telah berkelana di tanah tak dikenal selama bertahun-tahun untuk ini, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama kita belum diakui oleh pilar itu. Tetua Mingde mengangguk. Baiklah. Kemudian, dia berdiri dan berkata, Hong Jian, kau juga harus ikut. Hong Jian membungkuk. Ya. Tetua Mingde berjalan keluar dari aula Mingde dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah meninggalkan aula utama, Tetua Mingde memimpin Lu Zhou, kedua muridnya, dan Hong Jian ke sebuah lorong berukir rune. Ketika semua orang melangkah masuk ke lorong berukir rune, ada kilatan cahaya, dan semua orang menghilang dari pandangan. Petik 1. Tidak lama kemudian, mereka muncul di aula yang bahkan lebih besar. Bab 1478 Ujian Pilar Penghancuran 3. Karena mereka berada di dalam pilar penghancuran, mereka tidak bisa melihat langit. Dari awal hingga sekarang, rasanya seolah-olah mereka berada di bawah tanah. Lu Zhou tidak merasa kesulitan beradaptasi dengan hal ini. Lagi pula, ini agak mirip dengan saat-saat ketika dia berjalan di stasiun kereta bawah tanah. Ada banyak anggota suku bulu di luar aula. Bahkan ada orang-orang dari suku lain. Pintu masuk utama aula itu tingginya 1000 kaki. Setelah melihat Tetua Mingde, para anggota suku bulu datang satu persatu untuk memberi salam dan membungkuk kepadanya. Salam, Tetua Mingde. Baiklah, tidak perlu formalitas, kata Tetua Mingde. Kemudian,
Tatapan para anggota suku bulu tertuju pada Lu Zhou dan kedua muridnya sebelum mereka mulai berdiskusi dengan suara rendah. Tiba-tiba, seseorang berseru, "Ada manusia di sini." Benar, mereka tidak terlihat seperti berasal dari negeri jurang besar. Karena mereka ditemani oleh tetua Mingde, identitas mereka pasti tidak sederhana. Sudah lama sekali sejak terakhir kali orang luar datang ke tanah jurang besar, mereka yang bisa datang ke sini pasti memiliki status tinggi. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam aula, Lu Zhou, Little Yuaner, dan Cons melihat penghalang berbentuk bola di atas platform persegi. Bibit Great Void di dalam penghalang itu tampak kuat dan tumbuh tegak. Penghalang itu berkedip terus-menerus. Mereka dapat merasakan kekuatannya dengan jelas. Setelah menatap penghalang itu beberapa saat, Lu Zhou menyadari bahwa ia hampir seperti jatuh ke dalam keadaan trans. Teknik pengacauan. Apakah ini untuk menguji kekuatan tekad? Lu Zhou mengaktifkan keramik berlapis ungu. Sensasi dingin menyelimuti keramik berlapis ungu dan membuatnya tersadar. Tetua Mingde menunjuk ke penghalang itu dan berkata, "Ini adalah penghalang pilar penghancuran tanah jurang besar. Selama 100.000 tahun terakhir, hanya satu orang yang diakui oleh pilar ini, dan dia adalah Kaisar Yu saat ini." Dia menatap Lu Zhou sebelum melanjutkan, "Kaisar Yu dan Kaisar Putih adalah teman lama, karena Kaisar Putih telah meminta bantuan, kami hanya bisa setuju, namun, sebelum Anda mencoba memasuki penghalang, ada beberapa syarat." Lu Zhou menatap penghalang itu dan tetap diam. Tetua Mingde berkata, "Pertama, masalah kedatanganmu ke pilar penghancuran tanah jurang besar harus dirahasiakan, lagi pula, pilar di sini bukan milik suku bulu kita, jika ini tersebar, itu akan merusak citra Kaisar Yu dan Kaisar Putih. Kedua, syarat untuk diakui oleh pilar sangat berat, jika kau berhasil diakui oleh pilar, kau harus tinggal di sini dan mengabdi selama 3.000 tahun, selama 3.000 tahun ini, tanah jurang besar tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ketiga, sangat sulit untuk diakui oleh pilar ini, jika kau bisa mendapatkan pengakuan, jangan memaksakannya, jika tidak, ada kemungkinan besar kau akan kehilangan akal sehat. Apapun hasilnya, itu tidak ada hubungannya dengan suku bulu. Apakah kau setuju dengan ketiga syarat ini?" Sebelum Lu Zhou sempat menjawab, Yuaner kecil berseru, 3.000 tahun, apa kau bercanda? Tetua Mingde melirik Yuaner kecil dan berkata, "Ini adalah syarat-syarat pilar penghancuran tanah jurang besar, gadis kecil, syarat yang harus kau pertimbangkan dengan saksama adalah yang ketiga, bukan yang kedua." Yuaner kecil cukup tidak senang. Namun, mengingat mereka berada di tanah jurang besar, dia tidak terlalu kasar dalam ucapannya saat berkata, "Tidak, syarat kedua adalah yang terpenting, bagaimana bisa seperti itu? Aku takut aku tidak bisa menyetujuinya, bagaimana aku bisa melepaskan kebebasan selama 3.000 tahun?" Dalam hati, Yuaner kecil mengumpat, kelompok bandit ini dengan paksa menduduki pilar penghancuran di tanah jurang besar dan bahkan ingin memeras orang lain. Sungguh hina. Tetua Mingde tertawa. "Syarat-syaratnya tidak dapat diubah, namun, karena Anda adalah teman Kaisar Putih, saya akan mengabaikan syarat kedua. Lagi pula, menahan rakyat Kaisar Putih di sini selama 3.000 tahun bisa dianggap sebagai penjara. Suku bulu sebenarnya sedang berbuat baik kepada Kaisar Putih. Menahan rakyatnya di sini selama 3.000 tahun mungkin akan menyinggung perasaannya." Yuaner kecil tampak gembira. "Benarkah?" Tetua Mingde berkata, "Tentu saja saya akan menepati janji saya." "Bagus sekali," kata Yuaner kecil sebelum menoleh ke Lu Zhou dan bertanya dengan penuh semangat, "Guru, bolehkah saya mulai sekarang?" Tetua Mingde bertanya dengan bingung, "Tunggu, maksudmu, kau secara khusus akan mencoba mendapatkan pengakuan dari pilar itu?" "Ya, mengapa?" Bab 1479 Penahanan Paksa 1. Tetua Mingde sedikit mengerutkan kening saat menatap Lu Zhou yang berwibawa. Melihat ekspresi Lu Zhou, jelas bahwa Lu Zhou tidak keberatan. Sejak awal hingga sekarang, ia berasumsi bahwa Lu Zhou akan mencoba mendapatkan pengakuan dari pilar penghancur tanah jurang besar. Ia sama sekali tidak mempertimbangkan kedua gadis muda itu. Terlebih lagi, ketika ia menguji Lu Zhou di Aula Mingde dan menemukan bahwa kemauan dan kondisi mental Lu Zhou memenuhi persyaratan. Pada saat itu, Lu Zhou akhirnya berkata, "Orang yang ingin diakui oleh pilar penghancur tanah jurang besar adalah muridku." Ekspresi Tetua Mingde tetap tenang. Karena dia yakin mereka akan gagal, siapapun itu tidak masalah. Lagi pula, mereka hanya membantu Kaisar Putih. Di sisi lain, Hong Jian tak kuasa bertanya, "Bukan kamu?" Lu Zhou menggelengkan kepalanya. "Aku tidak membutuhkannya." Lu Zhou memiliki kekuatan ilahi, 3 gulungan tulisan surgawi, dan avatar biru sehingga bakat bawaannya sepenuhnya terungkap. Dia berada di jalur kultivasi baru. Jalur kultivasinya bahkan lebih luar biasa lagi, yaitu benih kekosongan agung. Hong Jian berkata sambil tersenyum, "Kau harus menghargai kesempatan langka seperti ini, tidak sembarang orang bisa memasuki pilar penghancuran di tanah jurang besar." Lu Zhou sebelumnya sedikit penasaran dengan ujian kemauan dan kondisi mental seseorang. Namun, ketika dia memikirkan 9 pilar penghancuran lainnya,
dia ingat bahwa dia tidak merasakan pilar tersebut mencari kualitas tertentu. Karena itu, dia kehilangan minat. Lu Zhou berkata, saya tidak tertarik. Hong Jian terdiam. Ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Ada banyak sekali orang yang berebut untuk memasuki pilar penghancuran di tanah jurang besar, tetapi semuanya ditolak masuk. Sebaliknya, orang di depannya sama sekali tidak tertarik. Dia berpikir dalam hati, jika bukan karena Kaisar Putih, kalian semua tidak akan bisa datang ke sini. Mengapa kalian bersikap begitu angkuh? Bolehkah aku mulai sekarang? Tanya Yuaner kecil lagi. Ia gelisah hingga tak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Tetua Mingde memberi isyarat kepada Yuaner kecil dan berkata, kamu bisa coba sekarang. Dalam hati, dia berpikir, siapa peduli? Lagi pula ini hanya formalitas. Oh, Yuaner kecil berjalan menuju panggung alun-alun. Tepat ketika dia hendak mencapai tepi panggung, Tetua Mingde berkata, gadis kecil, aku harus mengingatkanmu lagi, jika kamu merasa pikiranmu terganggu atau merasa takut, lebih baik berhenti mencoba. Tetua Mingde tentu saja lebih suka jika tidak ada hal buruk yang terjadi pada orang-orang Kaisar Putih di tempat ini. Yuaner kecil berbalik dan bertanya dengan bingung, bukankah itu hanya ilusi, apa yang perlu ditakutkan? Tetua Mingde mengangkat bahu. Kurasa begitu, ini hanya sebagai pengingat saja. Oh. Yuaner kecil menoleh dan berkata, jadi ini seperti kereta gantung kait langit di wilayah Teratai Hijau. Setelah mendengar ini, Tetua Mingde berkata, ini 100 kali lebih berbahaya daripada kereta gantung kait langit. Kereta gantung itu hanya memperbesar rasa takut di hatimu, namun, pilar ini akan membuat kesadaranmu tenggelam ke dalam jurang tanpa dasar jika kau tidak hati-hati, ia bahkan dapat melahap kesadaranmu. Yuaner kecil memang seorang yang pemalu sejak awal. Setelah mendengar kata-kata ini, dia menjadi sedikit takut. Ketika Lu Zhou melihat gerakan Yuaner kecil menjadi lebih lambat, dia berkata dengan nada menyemangati, jangan khawatir. Lanjutkan saja. Baiklah. Yuaner kecil perlahan menaiki platform. Pada saat itu, banyak anggota suku bulu muncul di luar aula. Namun, mereka tidak dapat masuk untuk menghindari mengganggu para tamu terhormat. Tetua Mingde memperhatikan tanpa berkedip saat Yuaner kecil menaiki tangga menuju panggung persegi. Penghalang itu seperti gelembung, berkilauan dengan cahaya. Yuaner kecil sangat gugup. Dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tangannya, dan menyemangati dirinya sendiri. Setelah berulang kali menyemangati dirinya sendiri, akhirnya dia melangkah menuju penghalang. Saat itu, Hong Jian berkata, kamu akan terpental beberapa kali oleh penghalang, jadi berhati-hatilah dan bergeraklah perlahan. Yuaner kecil terus berjalan menuju penghalang. Berdengung. Suara berdengung terdengar di udara, dan arus listrik muncul di sekitar penghalang saat Little Yuaner dengan mudah berjalan masuk ke dalam penghalang tersebut. Tetua Mingde dan Hong Jian menyaksikan dengan mulut sedikit ternganga dan mata mereka membelalak. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari Yuaner kecil yang berdiri di balik penghalang. Setelah Yuaner kecil memasuki penghalang, dia berbalik untuk melihat semua orang. Kemudian, dia menyentuh wajah dan tubuhnya seolah-olah untuk memastikan semuanya normal sebelum dia melihat semua orang lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sedikit cemas, sudah berakhir, aku terjebak dalam ilusi. Setiap orang. Setelah beberapa saat, Yuaner kecil menatap semua orang lagi sambil bergumam, tidak seseram yang dia katakan. 11. Keheningan berlangsung lama. Akhirnya, Hong Jian yang pertama memecah keheningan dengan berseru, bagaimana ini mungkin? Yuaner kecil melompat ketakutan. Kemudian, dia buru-buru menepuk dadanya dan berkata, kukira kalian semua ilusi, di mana ilusi-ilusi itu? Petik 2. Hong Jian tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini. Ini pasti bukan pilar penghancuran palsu, kan? Tetua Mingde menekan keterkejutannya sebelum dengan tenang berkata, ini adalah pilar penghancuran asli di tanah jurang besar, bibit kekosongan agung ada tepat di belakangmu, semuanya bisa palsu, tetapi bibit kekosongan agung tidak mungkin palsu. Yuaner kecil berjalan-jalan di dalam penghalang. Mungkin, setelah mencoba dan gagal 9 kali, dia cukup penasaran. Setelah beberapa saat, dia membungkuk dan mengulurkan tangan ke arah bibit kekosongan agung untuk melihat lebih dekat. Hentikan, teriak Hong Jian. Yuaner kecil menarik tangannya kembali karena terkejut. Hong Jian berkata dengan nada mencela, jika kau menghancurkan bibit kekosongan agung, dapatkah kau menanggung konsekuensinya? Yuaner kecil protes, aku hanya akan menyentuhnya, bukan menghancurkannya. Meskipun begitu, Anda tidak bisa sembarangan menyentuhnya, kata Hong Jian. Pada saat itu, Tetua Mingde tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya percaya Anda tidak berniat untuk menghancurkannya. Yuaner kecil menatap Tetua Mingde dan berkata, Anda lebih bijaksana darinya. Bab 1480 Penahanan Paksa 2. Lu Zhou berkata dengan suara lantang, meskipun muridku nakal, hatinya murni, dia tahu batas kemampuannya.
Guru benar, timpal Yuaner kecil. Lu Zhou melihat aliran energi yang terus-menerus memasuki Yuaner kecil melalui kekuatan penglihatannya. Seluruh proses akan memakan waktu cukup lama. Tetua Mingde, di sisi lain, terus mengawasi Yuaner kecil. Dia ingin melihat apakah akan ada ujian terhadap kemauan dan kondisi mentalnya. Namun, setelah 15 menit, masih belum ada perubahan. Semakin lama dia memandanginya, semakin takut dia. Dia menatap Lu Zhou dan bertanya, bolehkah saya bertanya apakah dia terlahir dengan batas atas kemampuannya yang terbuka? Lu Zhou sedikit mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia mengangguk dan berkata, benar. Tidak heran, kata Tetua Mingde sebelum bertanya lagi, dari mana dia berasal. Kali ini, Lu Zhou tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Tetua Mingde dapat merasakan bahwa Lu Zhou waspada. Ia mengingatkan, kondisi pikiran. Itu tidak penting sekarang, kata Lu Zhou. Aku menduga kau tidak lebih kuat dari seorang Sein, kau terlalu sensitif, dan fluktuasi auramu lemah, jubahmu mungkin bisa menghalangi orang lain, tetapi aku bisa memastikan kau tidak memiliki lebih dari 26 bagan kelahiran, kata Tetua Mingde. Kau menebaknya. Lu Zhou mengerutkan alisnya, sedikit terkejut. Penghalang di pilar penghancuran tanah jurang besar memiliki fungsi khusus yang disebut proyeksi psikologis. Jelas Tetua Mingde, setiap orang memiliki pikiran di benaknya sepanjang waktu, dan hal yang paling sering dipikirkan setiap orang akan terungkap di sini. Lu Zhou melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia tidak yakin apakah Tetua Mingde berbohong atau tidak. Namun, benar sekali bahwa batas kemampuannya adalah 26 bagan kelahiran. Tidak mungkin kebetulan tebakan Tetua Mingde begitu akurat. Tetua Mingde terkekeh. Kau tidak yakin apakah aku berbohong dan apakah aku benar-benar hanya menebak. Lu Zhou melafalkan mantra untuk kekuatan penyembunyian dari tulisan surgawi. Dengan tubuh sejati dan kebijaksanaan dalam ilmu surgawi, seseorang dapat mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa. Dengan medali awan, seseorang akan mampu bersembunyi dari pandangan dan menghindari deteksi melalui berbagai ilmu surgawi. Petik 1. Kekuatan penyembunyian itu tidak banyak menghabiskan kekuatan ilahinya dan mampu menyembunyikan auranya. Tetua Mingde sedikit terkejut. Teknik yang bagus. Lu Zhou bertanya, sepertinya kau suka mengorek pikiran orang lain. Tetua Ming menggelengkan kepalanya. Ini bukan benar-benar ikut campur, ini hanya trik kecil, kalau tidak, siapa di pilar penghancuran tanah jurang besar yang mau berinteraksi denganku? Seperti yang diharapkan, itu adalah salah satu kemampuan Tetua Mingde. Lu Zhou teringat saat Tetua Mingde menggunakan kekuatan kemauannya padanya sebelumnya. Dia berpikir kemungkinan besar saat itu Tetua Mingde berhasil menyusup ke dalam pikirannya. Lu Zhou tetap tenang dan kembali menatap penghalang itu. Pada saat itu, Tetua Mingde berseru sambil tersenyum, gadis kecil. Di sini. Tetua Mingde tiba-tiba bertepuk tangan dan mengubah posisi. Yuaner kecil secara naluriah menoleh. Lu Zhou mengerutkan kening melihat ini. Yuaner kecil masih terlalu naif. Dia bahkan tidak tahu bahwa Tetua Mingde sedang mencoba mempermainkannya. Tetua Mingde mengerahkan tekadnya sebelum bergegas menuju penghalang. Namun, begitu mendekat, dia menghilang begitu saja. Ketika Tetua Mingde muncul kembali, Yuaner kecil menatapnya dengan aneh dan bertanya, apa yang kau lakukan? Tetua Mingde tersenyum. Kau bisa keluar sekarang. Tidak, di sini cukup nyaman, aku akan tinggal sebentar lagi, kata Yuaner kecil sambil berjalan bola-balik di dalam penghalang. Dia merasa aman di dalam penghalang seolah-olah sedang dilindungi. Baiklah, kau boleh tinggal, kata Tetua Mingde sambil tersenyum aneh. Perubahan sikap Tetua Mingde yang tiba-tiba itu agak membingungkan. Dia tiba-tiba menoleh ke Lu Zhou dan bertanya, apakah dia muridmu? Lu Zhou berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak menjawab. Tetua Mingde terus tersenyum. Bakatnya sangat tinggi, masa depannya tak terbatas sekarang setelah pilar penghancuran tanah jurang besar mengakuinya. Mengapa kau tidak membiarkannya tinggal? Suku bulu pasti akan membesarkannya dengan baik, bagaimana menurutmu? Akhirnya kau memperlihatkan ekor rubahmu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Tidak. Jangan terburu-buru menolak, tentu saja aku akan mempertimbangkan Kaisar Putih, lagi pula, Kaisar Yu dan Kaisar Putih adalah teman baik, jika dia bersedia tinggal, dia mungkin bisa mendapatkan warisan Kaisar Yu dan menjadi Kaisar Bulu berikutnya, kata Tetua Mingde. Aku tidak ingin menjadi Kaisar Bulu, kata Yuaner kecil. Standar estetika manusia memang berbeda dari binatang buas. Yuaner kecil tidak menginginkan sepasang sayap di punggungnya. Tetua Mingde berkata, sesuai dengan persyaratannya, Anda harus tinggal dan mengabdi selama 3.000 tahun. Syarat ini pada akhirnya dimaksudkan untuk mencegah keluarnya para anak ajaib. Dengan waktu 3.000 tahun, mereka punya waktu untuk mencuci otak, mendidik, dan menghancurkan kemauan pihak lain. Akan mudah untuk mengubah pihak lain menjadi milik mereka sendiri.
Akan lebih baik lagi jika dia bisa memulai keluarga dan memiliki anak dengan salah satu anggota suku bulu. Yuaner kecil berkata, bukankah tadi Bapak bilang akan menghapus syarat kedua? Tetua Mingde menjawab, saya hanya seorang tetua, bagaimana mungkin saya seenaknya mengubah syarat, saya mohon maaf karena tadi saya berbicara sembarangan. 11. Yuaner kecil paling membenci orang seperti Tetua Mingde. Dia sudah dengan jelas mengatakan akan mengabaikan syarat kedua sebelumnya, tetapi sekarang, dia tanpa malu-malu mengingkari kata-katanya. Dia menunjuknya dengan marah dan tergagap, kau. Lu Zhou dan Cons merasa agak terdiam. Akhirnya, Lu Zhou berkata dengan suara lemah, apapun yang terjadi, Yuaner tidak akan tinggal. Tetua Mingde berkata, gadis ini sangat berbakat, dia bahkan telah melampaui batas kemampuannya, dia pasti akan menjadi makhluk tertinggi dan penguasa seluruh umat manusia di masa depan. Penguasa umat manusia. Lu Zhou sedikit mengerutkan alisnya. Benar sekali, tanah jurang besar dikenal sebagai Rending, yang berarti umat manusia dapat menaklukkan surga, karena dia diakui oleh pilar penghancuran Rending, dia pasti akan menjadi penguasa umat manusia di masa depan. Ada perbedaan antara makhluk tertinggi yang lebih rendah disebut penguasa ilahi, makhluk tertinggi yang lebih besar disebut raja ilahi, makhluk tertinggi ilahi disebut kaisar ilahi. Tidakkah kau ingin muridmu menjadi penguasa umat manusia di masa depan? Lu Zhou berkata tanpa ragu-ragu, dia masih muda, saya khawatir dia tidak mampu memikul tanggung jawab sebesar itu, maaf mengecewakan Anda, tapi tidak. Lu Zhou berpikir hal terpenting sekarang adalah meninggalkan pilar penghancuran tanah jurang besar setelah Yuaner kecil selesai. Apapun yang dikatakan pihak lain, dia akan menolak semuanya. Tetua Mingde berkata dengan tidak senang, kau benar-benar tidak menghormati aturan pilar penghancuran di tanah jurang besar. Kau mengingkari janjimu, tapi kau masih ingin bicara soal rasa hormat denganku, kata Lu Zhou sebelum menambahkan, kau sama sekali tidak menghormati Kaisar Putih. Pada saat itu, Tetua Mingde sepertinya menyadari sikapnya tidak benar. Ia sangat ingin gadis kecil itu tetap tinggal sehingga ia bertindak impulsif. Dengan demikian, ia segera menenangkan diri. Kemudian, ia membungkuk dan meminta maaf. Maafkan saya, hanya saja saya sangat menyukai gadis ini, mohon jangan tersinggung. Lu Zhou mengabaikan Penatua Mingde. Tetua Mingde berkata lagi, aku minta maaf atas kata-kata dan perbuatanku, nak, kau bisa meninggalkan pilar penghancuran di tanah jurang besar. Saat itu, Yuaner kecil merasa tidak nyaman lagi berada di dalam penghalang, jadi dia keluar. Dia berjalan ke sisi Lu Zhou dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saya tidak ingin menjadi penguasa manusia, saya ingin berada di sisi Anda seumur hidup. Lu Zhou merasakan kehangatan menyelimuti hatinya. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya dengan lembut di kepala gadis itu, membiarkan kekuatan ilahi menyelimutinya sebelum berkata, baiklah, ayo pergi. Kemudian, ketika Lu Zhou berjalan melewati Cons, dia membiarkan kekuatan ilahi menyelimutinya juga. Jika ada masalah, dia akan menggunakan kekuatan teleportasi dan membawa mereka pergi. Dia merasa jimat giok teleportasi kolektif tidak berguna di sini, tetapi kekuatan teleportasinya tidak dibatasi. Tetua Mingde berseru, mengapa kau begitu terburu-buru pergi? Ini adalah hal penting bahwa pilar penghancur tanah jurang besar telah mengenali seseorang, aku harus melaporkan ini kepada Kaisar Yu, yang mulia akan menyambutmu secara pribadi. Lu Zhou berkata, tidak perlu, aku masih memiliki urusan penting yang harus diurus. Tolong sampaikan kepada Kaisar Yu bahwa aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini dan bahwa aku pasti akan membalas budinya di masa depan. Ini. Tetua Mingde muncul di depan ketiganya sebelum berkata, ini tidak akan memakan banyak waktu kalian. Sebelumnya, aku tidak menyangka gadis ini akan dikenali oleh Pilar, aku benar-benar buta. Kemudian, dia meninggikan suara dan memanggil, Hong Jian. Perintah Anda. Hong Jian membungkuk. Cepat laporkan ini, kata Tetua Mingde. Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, kau mencoba menahan kami secara paksa, sama sekali tidak. Kalau begitu, minggir, kata Lu Zhou. Pada saat itu, seorang anggota suku bulu terbang masuk ke aula. Setelah mendarat, dia berkata, Kaisar Putih telah mengirim surat, memanggil ketiga tamu terhormat itu kembali. Tetua Mingde bertanya dengan bingung, Kaisar Putih seharusnya mengirimkannya kepada Kaisar Yu, mengapa surat itu dikirim ke sini? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Misalnya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.